Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tahunan untuk 2021 buat Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Libra tahun 2021. Kita akan ya secara garis besar ya melihat energinya, apa yang kira-kira ada ceritanya dan pesan-pesannya untuk kalian di tahun 2021 ya. Dan ini adalah pembacaan energi general secara umum, jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan karena ini untuk tahun 2021 ya, mungkin masih belum terlihat atau buat beberapa bahkan mungkin bisa jadi gitu ya, udah dapet hint-hintnya. Tapi, mmm jangan dipaksakan gitu ya, jangan dipaksakan, ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Kalau ada hal-hal yang kalian tidak senang misalnya gitu ya, situasi atau, energi-energi yang kurang cocok sama kalian, ya ini gunanya adalah untuk mengantisipasi atau mencegah hal-hal tersebut, dapat terjadi ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, itu pesan aku, jangan ditelan bulat-bulat. Kembali lagi ambil yang diperlukan, tinggalin sisanya. Dan kalau ada hal-hal menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik, ya. Jadi kita akan mulai di pada awal adalah aku akan membacakan oracle-oracle card yang udah aku tarik dari beberapa deck yang udah aku pilih. Nanti kita akan lanjut ke pembacaan tarotnya. Aku akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama 2021, bagian kedua dan bagian ketiga ya. Mmm, ya itu aja. Sebelum aku juga mulai, aku mau berterima kasih sama kalian atas dukungan dan support-nya dari kalian semua di selama inilah ya. Bukan hanya di 2020 saja, tapi selama ini buat channel Katanya Tarot Indonesia. Ya, oke, kita akan mulai. Kita punya The Devil card. Aku melihat di sini ini mengenai kontrol, ya, mengenai kontrol. Juga mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan komitmen, dengan kontrak. Selain itu, The Devil juga menunjukkan sama aku mengenai apa ya, kita menghadapi sisi lain dalam diri kita. Di mana kadang-kadang ada sisi-sisi yang menyebabkan kita mempunyai masalah gitu ya di dalam kehidupan kita, mendapat kesulitan dan hal lainnya. Ataupun ketergantungan-ketergantungan. Nah, ini yang jadi seperti highlight gitu ya. Di mana sih diri kita tuh tergantung? Apakah ketergantungan kita itu berlebihan atau tidak? Menyebabkan masalah atau tidak? Sehat atau tidak? Ketergantungan atau addiction itu bukan hanya masalah eee, apa ya, obat-obatan dan lain sebagainya, tetapi juga dari apa ya, pikiran kita, dari perasaan kita. Ataupun kita terhadap orang lain. Nah, aku juga melihat di sini pesan mengenai, mmm, mungkin ada situasi-situasi ataupun itu adalah hubungan, ataupun itu adalah dalam bentuk, sesuatu ataupun orang, yang sebenarnya kita usahakan untuk tetap berada dalam genggaman kita, yang sudah saatnya mungkin, mmm kita review ulang, apakah hal-hal ini, apakah orang-orang ini, apakah hubungan ini, itu membawa satu hal yang positif atau tidak, gitu loh. Karena kadang-kadang walaupun kita tahu ada sesuatu yang tidak baik, dikarenakan kita ingin, gitu ya, kita ingin, eee, agar hal itu tetap ada dalam kehidupan kita, kita melakukan segala cara untuk membuat hal itu tetap ada. Tetapi kadang-kadang hal itu mungkin sudah tidak berdampak positif lagi atau bahkan, sering menjadi, apa ya, batu sandungan ataupun menjadi masalah. Termasuk juga hal mengenai, apa ya, cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan, cara pandang kita,
hal-hal semacam itu yang bukan dari faktor eksternal saja, tetapi dari dalam pribadi, dari dalam diri gitu ya. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita punya kebiasaan-kebiasaan atau cara berpikir yang sudah perlu dirombak gitu. Nah, yang aku lihat ini adalah fokusnya di sini. Aku juga barusan mendengar gitu ya, the leader di dalam maksudnya jadilah pemimpin di dalam permainan kamu, gitu loh. Jangan dikuasai orang, jangan, eee, dikarenakan satu, keinginan kamu menjadi terkontrol oleh hal tersebut. Dan hal ini bisa luas, kadang di dalam pertemanan, gitu ya, kadang juga di dalam pekerjaan, kadang mungkin di dalam hubungan dan banyak hal gitu. Jadi melihat sisi-sisi di dalam diri kita yang perlu kita perbarui, kita obati ya, termasuk juga hal-hal atau trauma-trauma atau, luka dari masa lalu, gitu loh. Ini bisa jadi the demon or the devil in our di dalam diri kita yang kadang karena itu adalah kasat mata, kadang kita tidak kasih perhatian gitu ya, atau kadang kita berusaha untuk memalingkan wajah kita atau nggak peduli dan itu kita tekan, kita press. Tetapi apa, ini masuk dan berdampak kepada hubungan kamu, kepada hal yang kamu kerjakan, kepada dirimu sendiri. Nah, di sini kalau yang aku lihat tahun 2021 adalah, apa ya, tahun di mana mungkin kamu akan, apa ya, lebih mungkin seperti banyak mengintrospeksi gitu ya, banyak melihat ke dalam diri dan memperbaiki hal-hal, yang lebih personal gitu loh. Maaf aku agak serak ya. Chaos and conflict. Aku melihat di sini, ya di saat adanya chaos dan konflik itu pasti adanya pertentangan. Pertentangan ini bukan hanya terjadi di antara kamu dengan orang lain, kamu dengan situasi yang kamu hadapi, kamu dengan dirimu sendiri. Dan mungkin sisi dalam dirimu itu bisa sama-sama kuat. Tetapi apa? Di dalam chaos dan konflik ini, kamu mendapat, kesempatan untuk melihat satu situasi dan kondisi dari lebih satu arah pandang. Sehingga apa? Kamu mendapatkan melihat gitu loh, lebih kurang itu dari berbagai macam. Yang tadinya mungkin cuman terfokus dengan satu pola gitu ya, satu cara untuk memandang misalnya pekerjaan atau untuk memandang hubungan kamu dan lain sebagainya. Kamu mulai berhadapan lagi maksudnya, eee, dengan sisi lain, cara pandang lain, cara berpikir lain, dan cara kamu menggunakan, eee, hal yang kamu lakukan ini dalam mengerjakan hal-hal dalam, keseharian kamu, dalam hidup kamu, gitu loh. Dan biasanya ya kayak kita kalau misalnya ngelihat apa ya, apa sih, yang mau ganti kulit gitu ya, mau mengganti satu situasi, dalam prosesnya pasti akan ada perubahan-perubahan gitu ya. Pasti akan ada perpindahan juga bisa, pasti akan ada pergerakan, pasti ada ya chaos dan konflik ini. Saat kita ingin berpindah dari satu poin ke poin lainnya, itu akan menyebabkan adanya si chaos and conflict. Dan ini adalah prosesnya, di mana ya mulai meng-adjust lagi, menempatkan segala situasinya dalam posisi yang benar, yang sesuai, yang cocok. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, apa yang kalian sedang alami saat ini, apa yang terjadi dalam hidup kalian saat ini, eee, untuk beberapa mungkin ingin pindah gitu ya, ingin pindah pindah kerja, pindah bidang kerja juga bisa, pindah lokasi juga bisa. Tetapi perpindahan apapun itu akan menyebabkan goncangan, itu akan menyebabkan si chaos dan konflik ini. Tetapi bagaimana kita
Memahami bahwa segala hal itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Ya, itu. Dan dalam chaos dan konflik itu memberikan kita justru banyak pemahaman, justru banyak pengertian, justru banyak ilmu gitu ya. Sehingga kita tahu, oh apa sih yang lebih baik? Apa sih yang lebih cocok untuk kita? Apa sih yang lebih membuat kita maju, yang membuat kita lebih berkembang? Nah, mungkin selama ini ada hal-hal karena kamu mungkin sudah aman gitu ya, atau berada di dalam zona aman kamu, kamu mungkin melihat seperti tidak ada masalah gitu ya. Tapi mungkin di tahun 2021 ini mulai timbul keinginan, mulai timbul pikiran, dan saat kamu melihat apa yang kamu kerjakan, bagaimana hidup kamu, bagaimana hal lainnya, kamu mulai mempertanyakan hal itu. Nah, saat hal itu mulai mempertanyakan, apa lo mau di sini terus? Lo nggak mau maju? Lo nggak mau lebih happy? Karena yang aku lihat di sini, mmm, energinya seperti kamu lebih, apa ya, lebih menginginkan apa yang kamu desire itu adalah kamu bisa lebih bebas, kamu bisa lebih bahagia, kamu bisa, apa ya, lebih kepada kepuasan di dalam diri kamu, dalam hati kamu, gitu. Mmm, transformation, kan? Transformasi ya. Ya di dalam proses transformasi itu udah pasti ada yang namanya konflik di antara chaos. Ini lebih banyak sebenarnya waktu kita bertransformasi, waktu kita mengadakan satu perombakan di dalam hidup kita, awalnya adalah merubah cara pola pikir kita, mindset kita berubah. Dan saat mindset kita berubah, kita melihat hal-hal di sekeliling kita dan di dalam diri kita, dalam hidup kita pun akan berubah. Nah, ini kalau yang aku lihat lebih ke masalah chaos and conflict-nya, gitu ya. Saat kita melakukan perubahan, itu akan berdampak bukan hanya keluar, tetapi lebih juga kepada diri kita sendiri. Things are changing at the cellular level. Iya, ini adalah perubahan di dalam diri kamu, di dasar, di fondasi kamu, gitu ya. Dan ini ya, apa ya, hal yang esensial sekali dan ini berawal dari dalam dan berdampak keluar kalau aku bilang. Deep healing, ini adalah pemulihan kepada diri kamu dan mungkin juga hal-hal yang terbawa, terprogram dari waktu kamu dibesarkan hingga pada saat ini. Tentunya banyak hal yang berpengaruh, banyak hal yang, eee, sadar tidak sadar itu memprogram diri kita menjadi apa yang sekarang kita ini, gitu ya. Dan mungkin dari hal-hal itu kamu kalau tilik ada yang kamu, mungkin tidak sesuai lagi, tidak bisa dipakai lagi, harus diubah, harus diganti caranya, dan lain sebagainya. Healing terhadap luka-luka lama gitu ya, mungkin luka di saat kamu, dibesarkan ada trauma dari situ ataupun mungkin dari hubungan-hubungan kamu sebelumnya, itu bisa kadang-kadang tanpa kita sadari memberikan dampak kepada hubungan kita yang berikut-berikutnya gitu ya. Jadi healing and transformasi, bukan ini. Healing waters again. Ini masalah mengenai pemulihan dan pemulihan dan penyembuhan di bidang emosi, gitu ya, di bidang emosi. Dan tentunya ini akan membuat kamu bisa mendapatkan freedom itu di saat kita memulihkan hal-hal yang ada di dalam diri kita terutama. Akan membuat kita lebih bebas dalam kita mengekspresikan diri, lebih bebas karena apa? Trauma dan luka itu kadang banyak orang menganggap itu tidak penting. Tetapi itu membuat kita terkutuk
terkurung atau ada sesuatu yang menahan kita, yang mengontrol kita tanpa kita sadari, tapi terkadang kita enggan untuk menghadapi itu, ataupun kadang ada orang yang nggak mau mengakui itu. "Enggak kok, gue fine aja, gue nggak apa-apa kok dengan cara orang tua gue membesarkan gue," ataupun misalnya dengan, hubungan gue yang sebelumnya walaupun gue misalnya berhubungan dengan seorang narsistik dan segala macamnya, "Nggak apa-apa kok," gitu. Kadang-kadang kita tidak mau terlihat lemah, tidak mau menghadapi atau mengakui gitu hal-hal yang kita anggap sebagai kekurangan kita, kelemahan kita. Karena kita ya satu adalah kita tidak mau terlihat kitanya ada apa-apa, ada masalah, mungkin juga kitanya juga gengsi gitu ya kadang-kadang ya. Tetapi, ada hal yang perlu dipulihkan gitu loh. Karena aku melihat beberapa kali ini masalah mengenai healing, penyembuhan, tetapi aku lihat di sini, ada satu hal mengenai penyembuhan emosi gitu ya, emosi yang disebabkan mungkin dari orang yang pernah dekat atau memang orang dekat kamu, termasuk keluarga ya, termasuk keluarga ataupun mungkin teman-teman. Seperti mungkin pernah mengalami bully atau misalnya, tidak pernah dianggap atau apa segala macam, walaupun sekarang keadaannya oke, tapi kadang-kadang ada perasaan-perasaan dari kekecewaan masa lalu ataupun yang melukai kamu secara, emosi ataupun mental gitu ya, yang membuat kamu tuh ada satu blok gitu loh. Nah, ini yang perlu disembuhkan. Past life, release your past life karma ya. Ya melepaskan kembali pesannya itu yang aku lihat kencang sekali masalah merilis, mengikhlaskan, menuluskan gitu ya, hal-hal yang sudah di masa lalu, orang-orang yang di masa lalu yang memang, menyebabkan sesuatu, di dalam diri kita yang memang kita harus maafkan. Pemberian maaf itu pun adalah salah satu hal yang diperlukan dalam penyembuhan ya, penyembuhan batin. Dan di sini aku juga melihat kadang-kadang aku baru dapat, message-nya gitu ya, kita berpikir bahwa situasi dan kondisi itu sudah lama berlalu, sudah jauh di belakang dan udah nggak ada kok, gitu loh, udah nggak ada kok, gua nggak ada apa-apa, gua baik-baik aja. Tapi kamu tahu masih ada satu dendam, ada satu marah mungkin nggak sampai dendam, tapi satu marah akan sesuatu. Mungkin akan satu orang atau kondisi yang kamu lalui di sebelumnya yang meninggalkan itu, gitu loh. Nah itu juga bukan berarti move on aja, tetapi memberikan maaf itu. Memberikan maaf itu mungkin, gue udah nggak ngomong lagi sama orangnya. Ya tapi, eee, pemberian maaf itu bukan masalah kamu dengan orang lain, tetapi kamu dengan dirimu. Maaf itu diperlukan untuk ketenangan dan kedamaian diri kamu, ya. Healing your past life will raise your vibration. Healing lagi. Ini masalah healing banyak banget nih. Dan mungkin healing yang menyebabkan, ya adanya si devil ini, adanya hal-hal di dalam, kehidupan kamu selama ini yang sebenarnya ada sesuatu yang belum terpulihkan gitu loh, tanpa kamu sadari. Playfulness, ya lebih rileks, lebih dibawa santai, dinikmati gitu ya. Kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu masalah hubungan gitu ya, yang aku lihat di sini jangan terlalu kayak dibawa serius banget, dinikmati, dijalanin gitu.
In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Oke, kalau yang aku lihat setelah pertengahan berarti ya, setelah pertengahan menuju penghujung sih, tapi mungkin kuartal ketiga gitu ya dari 2021 mulai melihat perkembangan peningkatan ya, progres dan kalau aku lihat nih energinya jauh lebih enteng. Setelah apa? Setelah kamu melepaskan apa? Melepaskan segala hal, melepaskan orang-orang, melepaskan sisi-sisi yang memang sudah tidak udah expired lah bahasanya ya. Oke, Libra. Kita lihat bagian pertama dari pembacaan kamu. Terlalu banyak. Kita lihat dari katanya tarot apa part pertama dari 2021. Seven of Wands. Defense system kamu kencang sekali ya. Kamu mungkin mungkin ada hal-hal di dalam diri kamu ataupun cara kamu berpikir, keputusan kamu gitu ya, yang mungkin tidak disetujui oleh orang. Bisa tidak disetujui oleh orang tua, pasangan, ataupun saudara dan lain sebagainya. Tetapi kamu memegang itu gitu loh, kamu berusaha teguh kepada idealisme kamu gitu ya. Dan di sini aku lihat ya kamu mengatakan kebenaran yang ada dalam diri kamu. Kamu nggak takut untuk bilang tidak kepada orang lain. Kamu mengatakan apa yang sejujurnya kamu rasakan gitu ya. Kamu nggak suka untuk memfit in diri kamu lebih bebas, kamu berkata dan melakukan hal berdasarkan apa yang kamu percaya itu benar. Ada keputusan-keputusan yang kamu ambil. Harus kamu ambil option di sini. Aku lihat ada pertimbangan-pertimbangan di mana kamu dihadapkan akan pilihan ya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu sedang berusaha membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik di dalam hidup kamu di sini ya. Walaupun gue harus sendiri ngejalaninnya, walaupun gue nggak didukung siapa-siapa karena gue nggak mau ngikutin orang gitu ya, berarti kamu yang harus berusaha untuk membuat segala sesuatunya berjalan gitu. Two of Cups. Aku melihat di sini ada tawaran ya di part pertama. Ada tawaran, bisa jadi tawaran ini berupa tawaran hubungan, komitmen, kan aku bilang tadi komitmen, kontrak. Tapi ini juga bisa mungkin mau kerjasama, kolaborasi, tawaran kerja, tawaran usaha bareng gitu ya. Ada mungkin buat beberapa dari kalian ya, kalian bertemu dengan orang yang punya ketertarikan sama kalian dan ingin lebih dekat, punya hubungan dan lain sebagainya. Tapi aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha meninggalkan seseorang gitu ya. Ya kamu lagi berusaha gitu loh mendapatkan supaya gue bisa menjalani hidup gue dengan baik, gue harus fokus dan lain sebagainya. Dan aku lihat ya dikarenakan kamu lepas dari seseorang ya mungkin saja ada orang yang mendekati kamu gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat buat kalian yang ada di dalam hubungan, mungkin bisa jadi ada orang lain yang juga punya perasaan dan punya ketertarikan sama kamu.
Dan mungkin itu membuat kamu harus memilih gitu ya, sepertinya seperti itu. Dan buat beberapa ini bisa jadi adalah pasangan kamu menawarkan untuk membawa hubungan ini ke meningkatkan lah hubungan ini. Oke, part kedua dari 2021. Eight of Wands, busy ya, busy. Banyak kerjaan, banyak aktivitas, banyak pergerakan di sini ya. Kalau yang aku lihat banyak pergerakan di sini. Buat beberapa dari kamu benar kalau yang aku lihat tuh kayak ada yang mau pindah gitu ya. Pindah ini macam-macam, tetapi aku lihat ya ini kamu lagi mungkin memulai proses atau di tengah proses ini gitu. Mungkin buat beberapa dari kamu mendapat tawaran dan kamu harus mempertimbangkan keputusan kamu, apa gue pilih yang udah lama gue lakuin atau gue ngambil tawaran ini. Tapi kalau yang aku lihat kamu tuh seperti lebih tertarik kepada si tawaran atau hal yang baru ini. Dan ya pastilah yang namanya pro kontra itu ada gitu kan, baik dalam diri kita ataupun orang lain. Mungkin contoh buat beberapa dari kamu ada tawaran pekerjaan gitu ya. Lu mau nggak kerja di sini? Tapi lu harus pindah. Pindah ke mana lah? Pindah lain perusahaan bisa. Mungkin juga pindah ke luar kota juga bisa, atau pindah lokasi atau luar negara gitu kan ya. Sedangkan mungkin orang yang ada di dekat kamu, contohnya adalah misalnya keluarga, kurang setuju karena apa? Itu kan kamu belum tahu ini bisa stabil apa enggak, itu bisa menjanjikan apa enggak. Udahlah mendingan kamu kerja aja di tempat yang sekarang walaupun mungkin pemasukan income-nya tidak sebesar yang ditawarkan, tapi kamu sudah misalnya dapat ini ada tunjangan ini, tunjangan itu, dan kamu sudah lama di sini, kamu sudah meniti karir. Itu adalah sebagai contoh gitu ya. Termasuk juga misalnya, aduh kayaknya gue udah gak mau nih kerja di dalam perusahaan ini, gue pengen kerja sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang keputusan kita itu membuat orang lain bereaksi, apalagi kalau misalnya kita masih tinggal sama atau bergantung sama keluarga gitu atau orang lain. Tapi kadang-kadang itu juga bisa misalnya pasangan kita, suami atau istri gitu ya. Itu juga bisa memberikan satu masukan-masukan yang mungkin pemikiran mereka bertentangan dengan apa yang kita mau ambil, oke? Itu contoh ya. Tapi aku lihat di sini di part kedua ya banyak komunikasi masuk, banyak pekerjaan yang kamu lakukan. Aku lihat mobilitas kamu tinggi sekali di sini ya. Komunikasi kamu juga dengan orang lain banyak. Aku lihat masalah berkirim pesan juga. Temperance. Tenang, sabar. Tapi ya, aku melihat di sini ya. Pada awal-awal mungkin kamu tapi nggak terlalu sih kalau aku bilang ya. Nggak terlalu tidak terlalu nggak terlalu bahasanya ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada satu situasi yang harus kamu tinggalkan di dalam kepentingannya untuk menerima situasi yang baru gitu loh. Jadi ada sesuatu yang harus kamu lepas, kamu korbankan untuk mengambil satu hal yang baru ini. Baik itu komitmen, baik itu pekerjaan, dan banyak hal gitu ya disesuaikan. Dan memang di dalam prosesnya yang tadi berkali-kali aku ngomong, saat kamu melepaskan dan mengambil sesuatu yang baru, itu tidaklah mudah. Tapi kalau aku lihat, walaupun banyak hal yang harus kamu urusin, ini berjalan tuh lumayan lancar. Kalau aku lihat di sini tuh lumayan lancar. Karena apa?
Kamu lebih fokus dengan apa yang membuat kamu senang, apa yang kamu butuhin, apa yang membuat kamu nyaman, apa yang membuat kamu ya, jadi kamu lebih terfokus dengan yang penting untuk diri aku. Dan mungkin, orang melihat kayak gini, "Lu egois banget sih, lu mikirin tuh cuman diri lu." Tetapi kadang-kadang mereka juga tidak tahu bahwa, apa ya, mungkin selama ini kamu lebih memikirkan orang lain, tetapi kalau yang aku lihat di part kedua ini, kamu lebih seakan-akan gini, gue lebih mentingin diri gue, gitu loh. Gue lebih mentingin diri gue dan apa yang terpenting buat diri gue dibanding orang lain. Ini kalau yang aku lihat, kamu menginginkan hal itu, gitu loh. Ketenangan, kedamaian, dan kenikmatan di dalam dirimu itu adalah prioritas utama kamu. Dan ini kembali lagi keluar, eee kartu ya mengenai healing. Jadi apapun yang terjadi di part pertama, kedua, eee, segala chaos, segala konflik, segala perubahan dan lain sebagainya, kalau aku lihat di sini akan mengalami satu pemulihan gitu ya, pemulihan. Tetapi memang sebelum-sebelumnya kamu akan mungkin merasakan, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Kamu juga akan melihat apa ya, ada orang yang menawarkan mungkin bantuannya, menawarkan untuk berada di dekat kamu, menawarkan mungkin untuk membagi beban kamu, dan ada di iya, ada orang yang di dekat kamu, orang yang peduli dengan kamu, gitu loh. Dan aku lihat proses ini tidak kamu jalani sendiri, cuman kamu membutuhkan waktu sendiri. Nah, nih, kamu membutuhkan waktu sendiri. Cuman tanpa kamu sadari ada orang-orang yang peduli sekali dengan kamu dan ingin kamu baik-baik saja gitu ya. Cuma sepertinya kalau yang aku lihat di sini, kamu sibuk dengan dirimu gitu. Dan ini ya proses di dalam penyembuhan itu kadang membuat kita ngerasa kesepian, kadang membuat kita merasakan campur aduk segala rupa, dan kadang-kadang itu nggak cuman apa ya, nggak cuman membuat kita merasa naik maksudnya perasaannya baik-baik aja, tapi juga kadang-kadang ada naik turun naik turun naik turunnya dalam proses itu, gitu ya. Knight of Swords dan Nine of Cups. Iya, kalau aku lihat di sini, kamu fokus di bagian kedua ini dalam diri kamu dan bagaimana kamu mendapatkan stabilitas kamu, kamu mendapatkan kenyamanan kamu, rasa aman, nyaman, dan lain sebagainya itu ya dari income bisa, dari orang-orang di sekeliling kamu bisa, dari hal-hal yang kamu kerjakan. Ya, kamu fokusnya kepada hal yang membuat gue tenang, nyaman, gitu ya. Karena aku lihat di sini ada satu keputusan di mana memang kamu butuh untuk fokus dengan dirimu dan fokus dengan uang kamu, fokus dengan kemandirian kamu, ini lebih kepada itu ya. Dan aku lihat di sini Knight of Swords dan ada Nine of Cups. Kamu tahu bahwa selama ini mungkin kamu bergantung gitu ya, bergantung kepada orang ataupun bergantung kepada perusahaan kamu untuk mendapatkan sesuatu ya pemasukan lah gitu ya, ataupun eh, bergantung akan satu kebutuhan kepada orang lain, dan kamu melihat bahwa hal-hal ini tuh bikin gua jadi berada di dalam kontrol orang lain. Sedangkan yang aku lihat di sini, kamu menginginkan ketenangan, kamu menginginkan kebebasan gitu loh, kebebasan pribadi kamu. Dan di sini aku melihat adalah kamu mengambil satu langkah, walaupun itu harus kamu jalanin sendiri. Kamu mengambil satu langkah untuk
bisa meraih cita-cita dan harapan kamu. Dan kamu punya prinsip bahwa dengan atau tanpa orang lain, gue harus bisa sendiri, gue harus bisa mencapai apapun itu yang gue pengen, yang gue cita-citain, apa yang gue pengen wujudin di dalam hidup gue, dengan ataupun tanpa dukungan, bantuan, dan keberadaan orang lain. Dan aku lihat sih di sini ya, makanya ini ya, autumn in the fall season, everything comes together. Dari segala yang kamu jalani, begitu kamu masuk ini ya, part ke-3, bagian dari 2021, kamu baru melihat bahwa segala sesuatu yang gue jalani sebelum-sebelumnya mungkin terasa tidak masuk akal. Mungkin terlihat kayaknya, ya ampun kok begini. Tetapi kadang-kadang di saat kamu menjalani itu dan mengikuti alur itu gitu ya, alur kehidupan ini. Dan begitu kamu melihat semakin jelas gambarannya, di situ kamu mulai semakin paham. Oh, gue kenapa harus kehilangan itu? Kenapa gue harus melepaskan ini? Kenapa gue harus menjalani ini semua? Dan kamu melihat bahwa apa yang kamu dapat itu worth gitu ya. Ini tuh ini sesuatu yang kamu memang inginkan gitu loh. Tetapi ya in a way untuk itu banyak perjuangannya yang aku lihat di sini, banyak perjuangannya. Oke, Libra, tetap semangat. Kalau aku mungkin buat beberapa dari kamu kok gini gitu ya, mungkin ada yang mikir kok berat, kok ini. Tapi ya di saat kamu ingin mengadakan penyembuhan yang pastinya akan ada tahapan-tahapan yang perlu kamu lakukan. Di saat kamu ingin ada satu perkembangan, ya ada hal yang perlu kamu juga jalani. Di saat kamu menginginkan sesuatu, kamu pun harus mengorbankan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ya. Tapi kalau yang aku lihat, ya ini seperti apa ya? Ya itu tadi, worth gitu loh. Ini adalah sesuatu yang memang sesuatu yang bernilai, sesuatu yang besar buat kamu, gitu loh. Oke, Libra, ini adalah readingan untuk kalian 2021. Harapanku, doaku yang terbaik untuk kalian, kuat, semangat, kalian hebat ya, jalani dengan penuh semangat, fokus kepada healing yang tadi aku ceritain sama kamu. Terima kasih, sehat selalu. Namaste.